Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sharing materi mengenai pelatihan atau training. Jadi pengertian dari pelatihan atau training ada beberapa. Salah satu definisi pelatihan yang paling sederhana adalah memaparkan bahwa training sebagai proses yang sistematis dari berlatih atau bekerja yang dilakukan secara berulang-ulang dengan kian hari kian menambah jumlah beban latihan atau pekerjaannya. Kemudian secara umum, pelatihan atau training olahraga diartikan sebagai semua upaya yang mengakibatkan terjadinya peningkatan kemampuan dalam pertandingan olahraga atau sebagai latihan intensif secara sistematik untuk meningkatkan prestasi olahraga. Namun, definisi tersebut tidak mampu sepenuhnya memberikan makna pelatihan, terutama dalam prosesnya. Karena pelatihan itu merupakan proses yang amat kompleks, sehingga tidak memadai bila ditilik dari salah satu sudut pandang saja. Kemudian mengenai tujuan latihan. Tujuan utama latihan adalah untuk mengembangkan keterampilan atau motor skill dan performa atlet. Atlet dibimbing oleh pelatih untuk mencapai tujuan utama latihan. Beberapa tujuan umum dalam latihan adalah pengembangan dan penyempurnaan. Jadi pengembangan atau penyempurnaan fisik secara multilateral adalah latihan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan biomotorik secara terpadu dan menyeluruh. Jadi yang disempurnakan di sini adalah fisik secara umum, mulai dari kecepatan, kekuatan, ketahanan, daya tahan, kelenturan, dan aspek fisik yang lainnya. Kemudian tujuan pengembangan dan penyempurnaan juga dilihat dari fisik secara khusus sesuai dengan tuntutan kebutuhan cabang olahraga. Misalnya pada olahraga sepak bola kita dituntut memiliki fisik seperti kekuatan otot kaki karena dibutuhkan kecepatan, kemudian manuver-manuver cepat, dan juga daya tahan dari stamina, body challenge atau body balance, dan juga lainnya. Maka perlu dilatih pada sepak bola ini khusus dari ketahanan tubuh, kekuatan kaki, dan yang lainnya. Kemudian pengembangan dan penyempurnaan teknik sesuai dengan cabang olahraga. Jadi setiap cabang olahraga itu memiliki tekniknya tersendiri. Misalnya pada bola voli ada servis, passing atas, passing bawah, smash, block. Maka kita perlu melakukan pelatihan untuk mengembangkan dan menyempurnakan teknik itu. Dari teknik passing itu tadi atas, bawah, smash, blocking, dan juga servis. Kita perlu latihan yang lebih agar teknik ini dikuasai dengan lebih sempurna. Misalnya pada sepak bola juga ada beberapa tekniknya seperti passing, shooting, dribbling, heading, dan yang lainnya. Ya, itu perlu juga dilatih secara khusus agar tekniknya lebih berkembang dan sempurna. Kemudian pengembangan dan penyempurnaan taktik atau strategis yang dibutuhkan. Jadi dalam memenangkan sebuah permainan atau pertandingan diperlukan juga latihan mengenai taktik dan juga strategi. Karena dengan adanya latihan taktik dan strategi, chemistry dari para pemain akan lebih kuat sehingga kesempatan atau peluang memenangkan pertandingan akan lebih besar. Begitu juga untuk olahraga individu, seseorang harus memiliki taktik dan strategi tertentu untuk mengalahkan lawannya. Dan tentu taktik dan strategi ini perlu dilatih agar atlet itu terbiasa untuk menerapkannya dan itu tadi memperbesar peluang untuk menang. Kemudian tujuan untuk selanjutnya adalah pengembangan dan penyempurnaan kualitas kesiapan bertanding atau lomba. Dalam hal ini kaitannya itu dengan mental. Jadi dengan adanya latihan, seseorang lebih siap lagi untuk mengikuti pertandingan karena dia sudah mempersiapkan fisiknya, tekniknya, taktiknya, dan juga mentalnya. Dengan adanya latihan, kesiapan bertanding atlet akan lebih berkembang dan sempurna sehingga dia siap untuk bertanding dan memperbesar peluang untuk menang. Kemudian tujuan selanjutnya adalah pengembangan dan penyempurnaan keadaan kesehatan atlet dan tim. Melalui latihan, atlet akan lebih mengetahui kondisi fisiknya, apa yang kurang, apa yang harus dilatih lagi, mana yang menjadi keunggulannya.
Nah, kemudian mereka juga akan dilatih mengenai nutrisi yang masuk, pola tidur, pola makan, dan juga yang lainnya. Sehingga ini juga akan memperbesar peluang untuk memenangkan suatu pertandingan. Kemudian pengembangan dan penyempurnaan pengetahuan atlet tentang fisiologi, psikologi, rencana program, nutrisi, serta regenerasi. Jadi dengan adanya latihan, seorang atlet akan lebih memahami tubuhnya, apa yang dia butuhkan, apa yang menjadi keunggulannya, apa yang menjadi kelemahannya. Jadi dengan latihan akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan fisiknya. Begitu juga dengan psikologi yang berhubungan dengan mental. Maka dengan latihan mental bertandingnya akan terbentuk, mentalnya akan lebih siap dalam menghadapi pertandingan apapun. Dan mengenai rencana program, dengan latihan maka suatu program akan lebih tersusun terencana, karena apabila satu program gagal dalam latihan maka akan dibuat upgrade atau update ke program selanjutnya yang lebih efektif untuk mengembangkan dan menyempurnakan atlet tersebut. Kemudian mengenai nutrisi, yaitu atlet akan menjadi lebih tahu mengenai kebutuhan tubuhnya, pola makan, pola tidur, seberapa banyak karbohidrat, protein, lemak yang masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian masa regenerasi berhubungan dengan masa istirahatnya, ya, karena saat latihan tubuh akan dirusak yang kemudian atlet memerlukan masa istirahat. Nah, saat istirahat ini akan terjadi regenerasi pada sel-sel tubuh seorang atlet. Dengan nutrisi yang baik, maka sel ini akan berkembang lebih baik, kemudian lebih kuat, sehingga fisik atlet akan lebih kuat juga, sehingga saat melakukan pertandingan akan memperbesar peluang untuk menang. Kemudian ada klasifikasi keterampilan atlet. Banyak penelitian atau pengalaman tentang pengklasifikasian keterampilan, tergantung pada kriteria yang dipakai oleh ahli atau pakar. Jadi ada beberapa macam klasifikasi keterampilan. Pertama ada keterampilan berdasarkan jumlah atlet. Ada olahraga individu dan juga olahraga bergu. Olahraga individu adalah olahraga yang dilakukan secara perorangan di mana peserta bersaing sebagai individu atau diri sendiri masing-masing. Lawan dari peserta atau atlet itu juga sama, yaitu individu. Untuk olahraga bergu adalah olahraga yang dilakukan lebih dari satu orang. Contoh dari olahraga individu ada tolak peluru, panahan, menembak, lari, angkat besi, lompat tinggi, lompat jauh, lempar lembing. Kemudian ada olahraga bergu, contohnya ada sepak bola, bola voli, bola basket, handball, baseball, rugby, dan yang lainnya. Kemudian ada juga olahraga yang bisa dilakukan secara individu maupun bergu, seperti pada contoh ada bulu tangkis, kemudian tenis juga bisa, pingpong atau tenis meja, dan lainnya. Kemudian ada berdasarkan pengukuran kemampuan biomotorik atlet. Kemampuan biomotorik atlet adalah kemampuan gerak manusia yang dipengaruhi oleh kondisi sistem organ, seperti sistem neuromuskular, pernafasan, peredaran darah, sistem energi, tulang, dan persendian. Dalam hal ini dibagi menjadi beberapa, yaitu pertama olahraga kekuatan, olahraga kecepatan, olahraga daya tahan, dan olahraga koordinasi. Untuk olahraga kekuatan sendiri itu lebih utama pada kekuatan otot-otot, seperti pada contoh senam artistik. Kemudian olahraga kecepatan lebih berfokus pada kecepatan gerak seseorang berhubungan dengan waktu. Contohnya adalah sprint. Kemudian ada olahraga daya tahan, yaitu olahraga yang berhubungan dengan daya tahan atau stamina tubuh. Seperti pada contoh ada lari maraton. Kemudian keempat ada olahraga koordinasi. Olahraga koordinasi adalah olahraga yang menuntut kemampuan seseorang mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda ke dalam pola gerakan tunggal secara efektif.
Contohnya ada sepak bola, bola voli, bola basket. Dari sepak bola sendiri ada koordinasi mulai dari gerakan kaki, follow through, teknik, dan yang lainnya. Seperti bola voli juga koordinasi dari gerakan kaki, gerakan tangan, follow through. Bola basket juga gerakan kaki, gerakan tangan, akurasi, fokus, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan karakteristik keterampilan gerak. Dibagi menjadi 3, yaitu pertama siklis atau cyclic, yaitu olahraga dengan penampilan yang berulang-ulang. Seperti misalnya berjalan, lari, berenang, dayung, dan sepeda. Jadi maksud yang berulang-ulang ini adalah gerakannya itu diulang-ulang. Misalnya berjalan, gerakannya kan diulang-ulang, kakinya gerakannya selalu sama, begitu sampai akhir. Lari juga gerakannya sama, berenang juga gerakannya sama, dayung juga sama, sepeda juga sama, kaki terus mengayuh sampai akhir. Kemudian ada kedua asiklis atau asiklik, yaitu olahraga yang menunjukkan ciri berupa kesatuan fungsi perpaduan rangkaian gerak. Misalnya lempar cakram, gulat, tinju, senam lantai, seperti itu. Jadi asiklis ini merupakan perpaduan rangkaian gerak dari awalan sampai akhiran. Misalnya saja pada lempar cakram, kita awalnya melakukan awalan, kemudian lemparan, kemudian follow through, itu menjadi satu rangkaian gerak. Kemudian yang ketiga ada kombinasi asiklis atau acyclic combined. Jadi ini adalah gabungan dari keterampilan siklis dan asiklis. Misalnya nomor lompat dalam atletik, nomor meja lompat dalam senam, dan juga lompat indah. Jadi adanya keterampilan gerakan yang berulang dan juga rangkaian gerak. Yang pada lompat dalam atletik contohnya pada lompat jauh. Siklisnya itu saat atlet melakukan awalan dia kan berlari, nah itu kakinya kan gerakannya terus berulang, itu siklisnya. Kemudian asiklisnya adalah saat dia melakukan awalan itu tadi lari, kemudian menolak kemudian mendarat. Nah itu asiklis atau rangkaian gerak. Atau lompat jauh ini merupakan kombinasi asiklis atau acyclic combined karena ada gabungan dari gerakan yang berulang dan juga perpaduan rangkaian gerak. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pelatihan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kekeliruan yang saya sampaikan. Mohon bisa dikoreksi. Kita bisa diskusi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.